ratusan masyarakat Sialang Jaya mendatangi DPMPD bentuk protes. Tuntutan Aliansi Masyarakat Desa Sialang Jaya untuk keadilan menolak keputusan panitia Pilkades dalam penetapan pencalonan kepala desa Sialang Jaya. Diduga pengawas pemilik kepala desa ikut mendukung segala bentuk kebijakan panitia Pilkades yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Panitia Pilkades tidak menjalankan tahapan Pilkades dengan SK Bupati Rokan Hulu nomor 141 DPMPD Pemdes 2000. Pak, ratusan masyarakat ya, emak-emak dan juga para orang tua, pemuda intinya aspirasi adalah aksi damai untuk menuntut sebuah keadilan. Ada yang disampaikan saya dalam demokrasi yang sedang berlangsung di Sialang Jaya. Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Nomor 9 Tahun 1998, ada hak-hak kami untuk menyampaikan, beraspirasi, berorasi di depan bapak semua. Mohon izin, mohon maaf, kami ingin menyampaikan berorasi di sini. Jadi berencana di masyarakat dengan membuat keputusan bahwa dua orang dapat calon kepala desa tidak memenuhi persyaratan. Sementara kesempatan mereka sekarang menurut keterangan kami tidak lepas, tetapi tetap dicegah oleh mereka karena ada upaya yang tidak berperangan oleh pemikiran saya. Jika tuntutan kami ini sebagaimana yang kami mereka dengan Pak Camat, ada Pak Kapolsek, semua kami tetap ingin keadilan, makanya kami bergerak ke sini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih kepada bapak-bapak pengaman yang sudah meluangkan waktunya. Insya Allah kami akan berusaha tidak ada anarkis dalam itu. Kami hanya menentukan pendapat kami sesuai dengan apa yang terjadi sekarang di Desa Sialang Jaya. Kemudian satu adat, satu lembaga, satu payung tidak ada diserahkan. Pada kesempatan ini kami masyarakat daripada Desa Kaiti telah menyebutkan bahwasannya Desa Sialang Jaya tidak mengakui bahwasannya kerapatan alat Kaiti. Padahal ini sudah disampaikan oleh kepala buku setempat di Kaiti ini Meraba. Demikian ini aspirasi kami dari buku Kaiti dan Sialang Jaya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hak-hak yang merapat selama ini. Secara kita ada beberapa saya yang dijalankan oleh Presiden Tenggara dan kebijakan kami yang tersebut itu diusahakan oleh Pemuda Pengawas. Ada kebijakan berjalan di dalam semua manusia untuk menjadikan salah yang diperbaiki. Dan ada hak kepada saya untuk mengetahui apa yang saya di dalam persyaratan. Tetapi tidak ada dasar oleh manusia, bahkan dibuat sebagai jebakan dalam hal ini. Ini adalah jebakan kepada salah satu calon untuk mencegah. Jadi pada intinya mohon kedua mereka bapak ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang punya kepentingan, yang punya kuasa dalam hal ini. Saya permohonan di bapak dan bapak, sebagai pimpinan ketua desa di Sialang Jaya. Kami tidak ingin bentrok satu sama lain. Kami tidak ingin rusuh di dalam berdesa. Kami satu keluarga semua bapak ibu. Sekarang sudah terjadi perpecahan di antara kami gara-gara pemilihan kepala desa. Kami punya pilihan masing-masing, kami punya aspirasi, kami punya pendapat, ada hak-hak demokrasi kami. Mohon kepada bapak kepala desa PMPD yang menanggung desa dengan fasilitasi untuk menangani masalah ini, mohon sampaikan aspirasi kami ini kepada Bapak Bupati, dan kami meminta keputusan pada hari ini juga. Oleh karena itu kami akan membubarkan diri apabila kami tidak dapat bertemu dengan Bapak Kepala Desa PMPD dan Bapak Asisten Satu selaku Ketua Komite Pemilihan Tingkat Daerah. Itu kami berdiskusi dengan beliau-beliau, menyampaikan pendapat kami dan mendapatkan hasil keputusan. Tanya ya bapak kan tidak diterima ya, syarat pencalonannya Pak. Ini, kalau boleh tahu Pak, apa nih masalahnya?
Permasalahannya panitia Pilkades Desa Sialangjaya tidak mengakui putusan dari Ninik Mama yang ada di Desa Sialangjaya dan Desa Kaiti ataupun Huta Haiti. Dan kita membawa barang ibaratnya sebagai acuan ataupun contoh karena ini dinyatakan tidak berlaku di Desa Sialangjaya. Padahal ini lembaga kerapatan adat Desa Sialangjaya diberi rekom oleh 3 pucuk suku. Apa alasan mereka menyatakan rekom ini tidak berlaku? Alasan mereka mengatakan rekom ini tidak berlaku tidak diakui oleh LKA, lembaga kerapatan adat yang ada di Desa Sialangjaya. Sementara lembaga kerapatan adat yang ada di Desa Sialangjaya belum ada undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Jadi atas dasar keputusan ini Bapak selaku calon kades atas dasar keputusan panitia Pilkades yang ada di Desa Sialangjaya dinyatakan saya sebagai bakal calon tidak diluluskan dan tidak diberi izin oleh panitia kepala desa yang ada di Desa Sialangjaya untuk ikut serta dalam pesta demokrasi Pilkades Desa Sialangjaya. Atas keputusan ini Bapak sangat dirugikan atau gimana? Atas keputusan ini saya sangat merasa dirugikan dan sangat merasa sebagai warga negara Indonesia yang berhak dimanapun ikut serta dalam acara untuk ikut serta dalam mengadakan pencalonan ataupun memasukkan diri atau ikut serta dalam pencalonan. Semua syarat sudah dipenuhi ya? Semua syarat sudah kita penuhi dan kita pemberitahuan itu Bang bahwasannya Abang dinyatakan gugur tuh. Pada tanggal 22 November sekitar jam 11.35. Tertulis atau lisan? Secara lisan dan kita mempunyai audio. Audio itu dikirim oleh salah seorang yang hadir pada waktu itu dan kita sebagai anggota Pilkades ataupun anggota calon tidak dikasih undangan dan tidak diundang dalam rangka untuk menetapkan ataupun memutuskan bahwa kami ini tidak bisa ikut dalam serta. Ulangi Bang, artinya Abang didiskualifikasi tidak diberikan surat secara tertulis ya? Iya. Panitia Pilkades menyampaikannya tidak ada menyampaikan, cuma hanya dapat audio ataupun rekaman dari orang yang hadir pada waktu pemutusan hak kami. Pernah nggak? Belum pernah kita tanyakan, tetapi sudah ada barang bukti dan kita negosiasi melalui ketua BPD, tidak ada respon dari panitia Pilkades. Pak, ini kan sudah pernah ditanyakan langsung belum Bang? Sudah. Tanyakan langsung ke panitia. Ya. Apa katanya Bang? Sebagai ditanyakan kepada anggota panitia tidak bisa diloloskan lantaran LKA kita tidak lengkap, tidak diakui keabsahan daripada LKA kita ini. Jadi menurut mereka LKA yang sah yang mana Bang? Menurut panitia, LKA yang sah ditandatangani oleh Haji Bahari Nasution. Haji Bahari Nasution. Iya. LKA Sialangjaya sudah dibentuk? Sepengetahuan saya dan saya pertanyakan kepada Bapak Kepala Desa, belum pernah LKA Sialangjaya dibentuk dan belum ada dikatakan mengeluarkan rekom untuk LKA. Apa ada dualisme Pak di sana Pak? LKA-nya Pak, atau gimana Pak? Dia kan kalau masalah LKA ini, kalau dikatakan LKA ya Desa Rambah Tengah Barat ataupun Desa Huta Haiti sama Desa Sialangjaya masih satu lembaga, masih satu adat. Artinya belum pernah pembentukan LKA? Belum pernah ada pembentukan. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Jadi ini kita surat rekomendasinya berat dari pucuk suku ya Pak? Ini surat rekomendasi dari pucuk suku kita. Selamat Nasution Jamanyuncang. Dan ini rekomendasi dari Desa Sialangjaya ditandatangani oleh 3 pucuk suku. Masih belum dikatakan sah, belum bisa diikut sertakan kita dalam pesta demokrasi. Padahal untuk maju itu hanya cukup 1 aja Pak ya? Padahal untuk maju hanya cukup 1 dari Ninik Mama. Sudah cukup. Sudah cukup. Kita mempunyai 4. Pak, ini kan ada panitia pengawas panitia pengawas Pilkades ya Pak. Ini apa tidak disikapi Pak? Apa pernah nggak Bapak melapor ke panitia pengawas Kabupaten? Pernah nggak melaporkan? Desa. Kalau ke panitia ke pengawas desa, cuma kita menyurati, memberi surat keberatan, keberatan. Sudah pernah dibalas surat Bapak? Tidak ada dibalas.
Artinya Bapak menilai ini ada apa nih dengan panitia pemilihan? Kalau dengan menurut pengawas, ya? penilaian saya pribadi, panitia ini tidak netral. Tidak netral ya? Tidak netral dan tidak bisa melindungi hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia, dan mereka ini adalah mengintimidasi. Kalau menurut saya ini sudah dizolimi, Mencabut hak. mencabut hak saya sebagai warga negara. Karena itu sebenarnya kejanggalan daripada dengan tidak diterimanya saya sebagai ditetapkan sebagai calon, itu sebenarnya ada kekurangan, ada kesalahan masukan itu MPBP. Dia MPBP salah masukkan, saya masukkan MPBP desa. Padahal MPBP saya ada. Jadi pas tanggal 21 jam 11.30 itu saya antarkan kekurangan daripada administrasi saya ke panitia. Dan ini udah dicek satu persatu. Udah dicek list dan udah ada tanda terimanya resmi. Lengkap ya? Lengkap. Dinyatakan Lengkap. Dan udah diwawancari oleh pihak media, oleh sekretaris panitia. Jadi sebenarnya kalau aturan mainnya dia jam 11.30 kan masih ada waktu sampai jam 12 malam. Itu wajib panitia itu menyampaikan kepada bakal calon kalau memang itu salah atau kurang. Wajib. Ternyata waktu pagi katanya baru ketahuan pagi. Pas penetapan calon baru inilah diungkapkan. Tidak ada pemberitahuan kepada saya. Artinya ini ada unsur kesengajaan ya Bapak dijegal gitu ya? Ya, yang jelasnya satu yang saya kesalkan kepada panitia, penetapan calon itu saya udah aktif jadi kepala desa. Saya aktif tanggal 21, penetapan calon tanggal 22. Mengapa saya nggak diundang? Saya sebagai kepala desa. Dan saya sebagai calon wajib diundang. Wajib diundang. Mengapa kami berdua nggak diundang? Diundang dalam rapat apa tuh Pak? Ya, penetapan calon, Pak. Penetapan calon ya. Penetapan calon. Seharusnya walaupun tidak lolos Ya. dengan lolos wajib diundang ya. Wajib hadir. Itu sepengetahuan saya. Ya. Pengetahuan saya. Artinya Bapak memang tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki berkas yang kurang tadi Pak ya? Tidak ada diberi kesempatan. Apa harapannya mungkin Pak dengan pada DPPD mungkin untuk menyelesaikan permasalahan Pilkades di Silang Jaya ini Pak? Jadi kemarin tanggal waktu Pak Camat turun ke lapangan, Panwascam itu udah kami masukkan pengaduan terhadap DPD. Kami berdua calon kemudian pengaduan dan itu sudah disampaikan pengaduan kami ke panitia kabupaten. Makanya panitia kabupaten kami minta keputusan. Kami minta keputusan pada hari ini. Harus ada keputusan. Itu tuntutan masyarakat pendukung kami adalah pertama, loloskan semua dan bubarkan panitia. Diambil alih oleh kecamatan atau diganti mana yang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon kepada kita semua bahwa keputusan yang diambil oleh panitia kabupaten dalam proses. Jadi kami mohon kepada kita semua untuk bersabar karena dalam proses penandatanganan. Jadi kami harapkan kita bersabar untuk menunggu dulu, ya. Saya memang Bapak Ibu bersabar, ya, karena dengan adanya kesadaran itu pasti ada hasil yang baik nanti. Jadi kami sekali lagi mohon kepada Bapak Ibu untuk tetap kita di sini sambil menunggu. Karena dalam proses mungkin apakah itu penandatanganan atau apa, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu
untuk keadilan yang menyalurkan hak institusi Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapat, dan kami tadi baru menyatakan untuk membahas tahapan pilkada di Desa Sialang Jaya, dan tadi memang kami memberi keputusan dan berbagai pertimbangan, tapi untuk mempersiap keputusan akhir kami sudah membuat pemanggilan kepada yang pertama panitia pengawas pilkada tingkat kecamatan, yang kedua DPD Sialang Jaya, yang ketiga panitia pilkada Sialang Jaya, dan keempat pengawas pilkada Sialang Jaya untuk memberikan keterangan nanti jam 14.00 di lantai 3. Jadi untuk itu kami bermohon kepada Bapak Ibu yang sudah menyalurkan aspirasi kepada kami, berikan kami waktu untuk meminta keterangan para pihak sebagai pelaksana pilkada, untuk diminta keterangan untuk mengambil keputusan akhir terhadap tahapan pilkada Sialang Jaya ke depannya. Jadi untuk itu mohon pengertian Bapak Ibu untuk memberi waktu kepada kami sampai selesai nanti sore, apakah sampai malam, kami bisa memberikan putusan akhir panitia pilkada tingkat desa. Dan seperti kita ketahui, panitia pilkada tingkat kecamatan kemarin sudah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan pilkada di Sialang Jaya dan merekomendasikan untuk menunda pilkada Sialang Jaya. Akan tapi ini bukan putusan akhir, tapi kami akan mengambil keputusan setelah meminta keterangan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pilkada Sialang Jaya ini. Jadi kami memohon kepada Bapak Ibu untuk dapat kembali ke masing-masing sampai kami memberikan keputusan akhir, dan berapapun nanti keputusan kami akan kami sampaikan segera. Boleh Bapak Ibu? Untuk meminta keterangan semua pihak dari pengawas kecamatan, DPD, panitia pilkada tingkat desa, dan panitia pengawas tingkat desa untuk mengumpulkan bukti-bukti terhadap sebagaimana yang disampaikan Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah ketidaktertiban atau ketidaknetralan panitia. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Dari pihak masyarakat masih ada ditanya apa kesalahan? Saya kira kami sudah mendapatkan informasi bagaimana dari para calon yang dua yang gagal ditetapkan menjadi calon kemarin, tidak ada kami kantong informasi dan laporan dari Panwas Kecamatan kemarin, dan Panwas kemarin sudah mengambil langkah-langkah dengan adanya Pak Kapolres sebagai bagian dari Panwas Kecamatan di Rapat Badanil mewakili juga dapatkan putusan akhir dan menyerahkan kepada panitia daerah. Maka kami nanti beri kesimpulan terakhir dengan mengumpulkan bukti-bukti dari para pihak tadi, termasuk panitia pilkada yang sudah menetapkan hanya 2 bakal calon menjadi calon kades. Sudah? Sudah tidak? Silakan pahamlah. Mohon semoga berhubung tanggapan bersama-sama. Selanjutnya saya tidak baik-baik saja Bapak. Ada upaya-upaya kriminalisasi dalam proses demokrasi yang berlangsung sana. Ada hak-hak masyarakat yang dirampas, termasuk hak kami selaku pemilih, dan ada hak kedua calon yang dirampas. Secara menurut administrasi, secara pengamatan kami memberikan wilayah di yayasan, tetapi dicekal oleh pemerintah. Ada upaya pencekalan, dan ini sudah lama sebelum terhembus pada kami sebagai masyarakat. Ada diadakan pencekalan, ada ketidaknetralan di dalam tubuh manusia dan Panwas, termasuk lembaga badan yang ada di desa sekarang ini, termasuk DPD dan lembaga. Kami mohon Bapak, mohon ditelusuri struktur panitia dan Panwas ini, bagaimana silsilah keluarganya, karena ini saya katakan satu keluarga semua Bapak, satu hubungan ada hubungan. Sudah jelas mereka kemarin yang demon, mereka yang menjadi panitia, mereka yang mendaftarkan sebagai calon, dan perlu Bapak ketahui
pernah terjadi di desa Seranjaya. Ada lembaga keraton adat desa Seranjaya mengundang masyarakat untuk menentukan satu tim salah satu bakal calon. Sementara ada pun salah satu calon adalah mereka sendiri. Bagaimana mereka mengeluarkan rekomendasi adat terhadap calon kedua calon yang digalakkan ini, sementara dia sendiri masuk ke dalam salah satu tim dengan salah seorang calon. Itu adalah Bapak. Tujuan kami semua untuk mengisi sebuah keadaan yang ada di desa Seranjaya. Tahapan terkait cepat berlangsung, tetap dilaksanakan oleh panitia. Sekarang Bapak tanda tangan calon daripada kedua yang ditetapkan oleh panitia sudah ditempel, sudah dipasang di beberapa titik yang ada di desa Seranjaya. Sekarang sudah masuk tahapan pencetakan surat suara. Jangan-jangan ini sudah dilaksanakan oleh panitia. Jadi kalau kami tidak bertindak, tidak ada, kami tidak bergerak ke sini. Kami ragu Bapak Ibu. Kami ragu kepada Bapak Ibu saya. Tetapi ketika kami bersama dengan Bapak selaku sekretaris dan ada bus dan kedua dan selaku panitia pengejaran, kami mohon Bapak keadilan Bapak untuk semua masyarakat desa Seranjaya. Kami bermasyarakat bukan mereka saja Bapak. Kami semua masyarakat Seranjaya. Kami betul-betul kedaerahan, batalkan saja pilkada yang ada di desa Seranjaya. Daripada menjadi suatu keributan, kegaduhan, kerusuhan di antara kami. Kami sama Pak Ibu berfamili, satu sama lain saling berkaitan. Tetapi apa yang terjadi di sana? Gara-gara pemilihan, gara-gara proses demokrasi yang berlangsung, terjadi perpecahan di antara kami. Kalau kan proses demokrasi ini menjadi penghancur organ kekeluargaan kami, lebih baik proses demokrasi ini dibatalkan saja. Sekian Bapak, mungkin ada teman-teman